juga diberkati pasti ya. Kak Wiwi juga bersuka cita pagi ini karena Tuhan memberkati. Ya oke, ini kita akan masuk di sekolah minggu. Ya yuk kita semua akan memuji Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Oke, aku diberkati. Sambil tepuk tangan ya, sambil menari-nari boleh. Ayo, aku diberkati. Oke, kalau semuanya sudah merasa diberkati, bersyukur ya, kita akan kembalikan ke Tuhan untuk terus memuji Tuhan ya, memberikan apa yang Tuhan mau ya. Dan sekali ini kita akan berdoa dulu ya, biar Tuhan sendiri yang memimpin di sekolah minggu online ini ya. Tuhan akan memakai untuk Kak Wiwi, untuk tim multimedia dan semuanya, terlebih untuk anak-anak ya, supaya boleh dengan sungguh-sungguh bisa mengikuti sekolah minggu ini. Mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih ketika kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Bukan satu kebetulan, tapi karena kasih-Mu sehingga kami tetap akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang berbicara, Tuhan Yesus yang beracara dari awal sampai selesai. Kami boleh memuji Engkau dan Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang Kak Wiwi mau sapa teman-teman kita. Iya, ada Caroline, Trikasih, Firlia, Sitepu atau Onlin. Halo, selamat pagi Onlin. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi Bianca, Alesia, Rambu, Aca. Aca. Halo, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi nih. Wow, ini namanya Adriel Sirilo Aduat Degeter. Adriel, aduh susah banget ya Kak Wi. Adriel, halo, Tuhan Yesus memberkati. Oh, ada lagi Lea Nafa, Noela, Hanidita, Ava. Ava, Tuhan Yesus memberkati. Terus ada lagi nih Benedik, Landon, Hanidita, London ya. Halo, selamat pagi London, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi Sera, Asela, Putri Sera. Aduh, ini namanya susah-susah tapi pasti ini cantik ya. Tuhan Yesus memberkati Sera. Ada lagi Jacqueline, Gracelia Wibowo, Celia. Tuhan Yesus memberkati Celia. Nah, Tuhan sudah juga menyapa anak-anak yang lain. Yang kali ini Kak Wiwi nggak bisa sebut satu persatu semuanya. Tapi lain kali pasti kakak-kakak sekolah minggu juga akan menyapa. Dan yang pasti Tuhan Yesus menyapa setiap hari, setiap saat buat anak-anak semua. Ya, oke, kalau semua sudah sukacita,
semua sudah bergembira, bersemangat, kita akan pujikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Yuk, Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Boleh sambil bertepuk tangan. Ya, oke. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Nah, adik-adik, saatnya kita juga sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Apa ya ceritanya? Wow, ini pasti ada cerita yang bagus nanti, ya. Diberkati ya. Siapa ya yang diberkati? Itu dalam apa? Mengartikan mimpi. Aduh, nanti kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan menyanyikan dulu lagu apa? Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Nah, sebelumnya mendengarkan firman Tuhan, cerita yang akan dibawakan oleh Kak Lala, mari kita berdoa dulu ya, supaya semuanya bisa tahu apa yang Tuhan mau, sekalipun masih kecil, tapi Tuhan bisa menolong adik-adik semua. Mari kita berdoa dengan kusuk loh. Gimana kalau kita berdoa harus apa? Diem. Terus apa? Lipat tangan dengan sungguh-sungguh. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah ini, di mana saatnya kami bersama-sama anak-anak sekolah minggu, kelas kecil, untuk akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Gue yang berbicara secara pribadi buat anak-anak dan juga buat semuanya yang mengikuti acara sekolah minggu ini, Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara tersendiri. Tuhan, dengan cara-Mu Engkau akan memberikan petunjuk pada setiap kami, Tuhan, untuk apa yang harus kami lakukan untuk sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati Kak Lala yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, Tuhan, dan biarlah Tuhan menggenapi dan sempurnakan. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal sampai selesai. Di dalam tangan-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Lala hari ini di sekolah minggu. Nah adik-adik, hari ini Kak Lala mau membawakan sebuah cerita firman Tuhan dari Alkitab. Nah, ceritanya berawal dari seorang raja yang sedang tidur. Dia bermimpi, adik-adik. Nah, adik-adik di rumah siapa yang pernah mimpi? Mimpinya pasti aneh-aneh ya, adik-adik ya. Kayak
kadang tuh nggak nyambung, adik-adik nggak paham apa arti mimpi itu. Nah, raja ini juga. Jadi waktu dia tidur, tiba-tiba sang raja ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia melihat ada 7 ekor lembu. Wah, ini hewan ternak yang gendut-gendut keluar dari sungai. Wah, rajanya seneng. Wah, sehat-sehat lembunya. Wah, enak-enak ini nanti kalau dimakan. Tapi adik-adik, setelah itu keluar juga. Tiba-tiba ada 7 ekor lembu juga, tapi yang kurus-kurus, yang nggak sehat. Yang kalau dimakan ini nggak enak dagingnya, alot. Ya, tiba-tiba 7 ekor lembu yang tadi keluar, yang kurus kering itu memakan 7 ekor lembu yang gendut-gendut. Wah, rasanya kaget adik-adik. Kok kayak gitu mimpiku? Apa ini maksudnya? Kok ada 7 ekor lembu kecil-kecil, kurus-kurus, tapi bisa makan 7 ekor lembu yang gendut-gendut. Wah, apa ini? Apa ini ya? Udah. Lupakan, tidur lagi. Rajanya tidur lagi. Wah, tapi dia mimpi lagi adik-adik. Mimpi yang kedua ini beda dari mimpi yang pertama. Yang kedua ini dia melihat ada gandum. Adik-adik tahu gandum? Itu kayak tanaman padi. Wah, tapi bulir-bulirnya itu dia melihat ada 7 bulir. Yang gendut-gendut bulirnya ya, berisi besar-besar. Tapi di sisi lainnya dia juga lihat ada 7 bulir gandum yang kecil-kecil, kempes-kempes gitu. Wah, ini nggak enak ini kalau dibuat makan. Tapi sama kayak di mimpi pertama, 7 bulir yang kecil-kecil itu tadi berhasil memakan 7 bulir gandum yang besar-besar. Rajanya kaget lagi, bangun lagi. Dia bingung. Lah, mimpi apa lagi ini? Kok mimpinya hampir sama, tapi aneh. Dia bingung adik-adik. Rajanya cerita-cerita ke orang-orang yang ada di istana. Kamu tahu nggak? Kamu bisa ngertiin nggak? Ini mimpi kok artinya apa sih? Jadi kemarin tuh aku mimpi begini. Ah, sayang sekali adik-adik, satu istana nggak ada yang bisa mengartikan. Rajanya gelisah. Aduh, apa sih? Ini maksudnya apa sih? Bingung adik-adik. Nah, tapi suatu ketika ada seorang pegawainya raja yang ingat, loh, kayaknya tuh ada orang di penjara sana. Dia tuh terakhir bisa mengartikan mimpinya juru roti dan juru minuman. Wah, ini bisa ini dikenalkan raja. Cobalah dia disuruh mengartikan mimpinya raja. Nah, coba adik-adik tebak siapakah orang ini? Orang yang di penjara berhasil mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Kalau adik-adik ingat cerita minggu lalu, dia ini masuk penjara karena difitnah. Wah, dituduh sama istri Potifar. Wah, siapa ini? Siapa, tebak-tebak siapa? Bapak Yusuf. Betul, Bapak Yusuf ini mau dikenalkan sama kepala penjara ke Raja Fir'aun untuk membantu Fir'aun mengartikan mimpinya. Betul adik-adik. Setelah ketemu, Fir'aun cerita, jadi begini, mimpiku kemarin itu ada 7 ekor lembu besar tapi dimakan 7 ekor lembu kecil. Itu artinya apa? Terus ada lagi, mimpi lagi aku, ada 7 bulir gandum besar tapi juga dimakan sama 7 bulir gandum yang kecil-kecil. Kamu bisa ngerti kan nggak? Nah, Pak Yusuf ini memohon berkat dari Tuhan Yesus. Ini yang bisa mengartikan hanya Tuhan Yesus. Saya hanya perantara. Wah, Bapak Yusuf benar, dia bisa mengartikan dengan bantuan Tuhan
Yesus. Bapak Yusuf menyampaikan bahwa arti mimpi dari Bapak Firaun atau Raja Firaun ini kedua-duanya sama. Ini sama raja. Jadi akan ada 7 tahun. Diingat-ingat 7 tahun. Wah, lama sekali ya 7 tahun ya. 7 tahun melimpah makanan, meruah semua, panen hasil tanam itu akan banyak sekali. Nah, 7 tahun ini akan penuh dengan kelimpahan. Tapi raja setelah itu akan ada 7 tahun juga kelaparan. Nah, ini tanda ini raja. Jadi raja harus siap-siap menyiapkan 7 tahun kelaparan karena akan ada 7 tahun kelimpahan. Siap-siap loh raja, siap-siap. Wah, Bapak Firaun berasa terima kasih Raja Firaun. Wah, ini terima kasih karena kamu sudah mau menolong saya, mengartikan mimpi yang saya nggak tahu itu mimpinya artinya apa. Nah, adik-adik, di sini Yusuf mau menolong Raja Firaun. Jadi Yusuf tidak menggunakan kemampuannya untuk dirinya sendiri. Dia nggak mau aku di penjara. Nggak mau nolong Raja Firaun, nggak mau. Biarin Raja Firaun nggak tahu. Gitu? Wah, enggak. Bapak Yusuf mau membantu Raja Firaun. Nah, ini yang harus kita contoh dari Bapak Yusuf. Kita juga mau menggunakan kemampuan kita, mau menggunakan keahlian kita untuk menolong orang lain. Di sini, kalau Lala mau tanya, siapa yang punya kemampuan bernyanyi? Nah, adik-adik bisa menolong orang-orang di sekitar dengan nyanyian adik-adik. Misal lagi ada yang sedih, terus lagi ada yang murung, bingung. Adik-adik bisa menyanyikan lagu yang mereka sukai, jadi mereka bisa happy. Terus siapa di sini yang suka bantuin mamahnya? Nah, itu juga kelebihan. Adik-adik bisa membantu mama, meringankan pekerjaan mama. Suka bersih-bersih rumah, nah itu mama dibantu. Itu juga kemampuan kelebihan. Misal ada yang suka jagain adiknya, wah itu juga salah satu kelebihan. Membantu mamahnya, menjagain adiknya supaya adiknya nggak kenapa-kenapa nih, itu juga kelebihan. Tepuk tangan dulu, hebat ya adik-adik semua. Nah, selain itu di sini adik-adik tahu nggak contohnya bapak polisi. Nah, ada bapak polisi nih yang pakai seragam ini. Wah, dia punya keahlian adik-adik. Coba tebak keahlian bapak polisi apa? Bisa? Ya, dia diizinkan pegang senjata adik-adik untuk menangkap penjahat. Wah, ini harus penuh keahlian. Ini harus butuh keahlian khusus ini. Nggak bisa sembarang orang. Ya, tapi bapak polisi menggunakan keahlian itu untuk membantu orang lain, untuk membantu masyarakat umum. Terus ini ya, di sini ada gambar nih. Ya, bapak dokter, bapak atau ibu dokter. Wah, ini kehebatan mereka adalah di ilmunya mereka. Mereka bisa mengerti, mereka bisa tahu. Ilmu yang mereka pelajari bisa mereka terapkan untuk membantu orang yang sakit. Jadi kalau ada adik datang ke dokter, dokternya, kenapa ini? Oh, batuk, demam. Dokternya bisa kasih resep. Wah, itu membantu orang lain, nggak disimpan sendiri ilmunya. Wah, hebat ya. Terus yang ada lagi gambar di sini. Nah, itu bapak ibu guru. Wah, ini juga hebat loh. Mereka mengajari adik-adik semua dari ilmu yang adik-adik nggak tahu nih. Dari yang kecil, misal belajar baca, belajar berhitung. Itu yang ngajarin siapa? Bapak ibu guru. Wah, hebat ya adik-adik ya. Mereka tidak menyimpan keahliannya mereka untuk kepentingan diri sendiri, tapi dibagikan. Nah, adik-adik mau nggak jadi seperti itu? Bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk keluarga
juga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sekolah, di gereja, dan di manapun. Ya, jadi dari firman hari ini kita mau belajar itu ya Adik-adik ya, bermanfaat untuk orang lain. Yuk, kita tutup firman hari ini dengan berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau boleh mengajarkan kami untuk mau berbagi ilmu, berbagi kemampuan, supaya kami boleh menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan kami boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa taat dan tekun menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah. Nah, tadi ceritanya apa ya? Ada yang sudah paham ya, ngerti? Masih ingat juga tentang apa ya? Tentang Bapak Yusuf ya, yang diberkati Tuhan bisa mengartikan mimpi. Mimpinya siapa coba? Mimpinya Raja Fir'aun. Luar biasa. Itu apa? Berkat Tuhan. Masing-masing diberi kemampuan ya. Seperti anak-anak juga diberi kemampuan. Ya. Nah, Tuhan juga memberikan kita kesempatan buat adik-adik untuk bisa menolong buat yang lain ya. Untuk bisa membantu yang lain kalau sudah diberi kemampuan. Yang pintar menggambar, juga suatu saat mungkin adiknya membutuhkan, pengen digambarkan ya dibantu adiknya. Temennya yang sakit, yang sedih perlu didoakan, yang sudah bisa berdoa secara sungguh-sungguh ya berdoa. Nah itu akan menolong sesama kita, teman-temannya, keluarga kita. Nah begitu. Oh iya, ada persembahan ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Nah, ini adik-adik bisa memberikan kepada orang tua persembahannya dan bisa ditransfer ke rekening GKI Beringin ya. Nomor rekeningnya semua tahu pasti ya. Orang tua pasti tahu. Atau mungkin mau dimasukkan dalam amplop terus dibawa ke kotak persembahan di gereja setiap hari kerja. Nah itu, tapi sebelumnya kita juga akan serahkan persembahannya kepada Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati apa yang berikan kami, yang kami berikan ini Tuhan hanya sedikit dari semua berkat-berkat-Mu. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu. Allah Bapa, Engkau Allah yang baik, kami percaya Engkau memberkati setiap orang tua yang bekerja untuk anak-anak, untuk keluarga. Tuhan berkati setiap kami pun Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, terus kalau tadi ceritanya tentang diberkati ya, Bapak Yusuf diberi kemampuan bisa mengartikan. Nah, anak-anak juga bisa bekerja semuanya buat Tuhan ya. Kita diberkati, kita diberi kesempurnaan tangan ya, kaki ya, mulut, mata, telinga, semuanya sempurna. Nah, kita berikan untuk Tuhan. Seperti lagu ini, tanganku kerja buat Tuhan. Aduh. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya.
waktunya sudah mau usai untuk sekolah minggunya. Tidak apa-apa, nanti kita ketemu lagi di minggu yang akan datang ya. Nanti bersama kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Tapi yang pasti harus tetap rajin ya. Harus tetap ibadah, harus tetap taat setiap hari, berdoa ya. Ya, pokoknya Tuhan selalu semakin sayang ya. Ya, untuk itu kita akan berdoa dulu untuk kali ini supaya Tuhan memberkati. Selanjutnya yang mau bermain, yang mau jalan-jalan ya, Tuhan akan memberkati dan menyertai. Mari kita berdoa dulu yuk. Bapa, terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal sampai selesai di sekolah minggu secara online ini. Dan biarlah Tuhan, apapun yang telah anak-anak dengar, Engkau sendiri yang berbicara, masuk ke dalam hati, sehingga mereka pun Tuhan paham, tahu dan mengerti apa yang harus dilakukan sebagai pelaku firman-Mu sekalipun masih kecil. Tuhan punya cara yang terindah. Dan Tuhan berkati setiap kami yang boleh mengikuti sekolah minggu saat ini. Tuhan campur tangan atas semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati ketika kami sebentar lagi akan beraktivitas, baik orang tua, saudara, keluarga besar, ataupun dari anak-anak, apapun itu yang dilakukan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih Allah Bapa, Engkau juga memberkati dari tim multimedia, memberkati Kak Lala yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ada pesan ya Kak Wiwi mau sampaikan. Setiap hari Jumat ya, selalu asik ya pasti ya. Ada apa? Ada Aku Istimewa ya. Jam berapa ya? Jam 4 ya. Itu diagendakan, dijadwalkan ya. Bukan untuk jadwal saatnya nonton film, tidak. Tapi saatnya untuk membuka channel ya YouTube untuk ikuti acara Aku Istimewa. Nah, satu lagi pesan dari Kak Wiwi, karena kita masih suasana di pandemi ya, belum semuanya, jadi tetap harus menggunakan prokes ya, protokol kesehatan. Kemana-mana, keluar, ke dalam ya, di dalam rumah juga harus tetap menjaga kesehatan. Oke, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.